Oke ya, ini jadi apa namanya, untuk kuliah semester ini ya. Jadi kuliah semester ini RPS-nya coba dilihat ya. Jadi RPS-nya adalah nanti kalian mampu untuk melakukan solusi ya dalam rekayasa struktur konstruksi, bangunan dan transportasi. Juga mampu menganalisis ekonomi dan estimasi biaya. Dan itu nanti mampu memahami. Jadi ada ini mata kuliah kita ya. Mata kuliah kita. Jadi mata kuliah ini adalah ini mampu memahami pelangajar pengendalian proyek, mampu menjelaskan penjadwalan dengan bar chart, mampu menjelaskan basic design. Jadi nanti kita kuliah ini adalah tentang pengendalian biaya dan juga pengendalian proyek. Jadi penjadwalan proyek ya, penjadwalan proyek, dan juga nanti kita akan belajar critical path method, dan juga ada precedence diagram method, organisasi dan SDM proyek, juga menjelaskan manpower ya, manpower, administrasi proyek, quality manajemen proyek dan pengendalian proyek. Jadi jenis jenis ini kita ya, jenis kuliah kita ini adalah proyek ya, proyek. Jadi nanti UTS dan UAS. Jadi nanti saya lihat apakah UTS itu nanti berbasis, kita kalau bisa nanti masuk ini ya. Jadi sudah ada berbasis proyek. Jadi per kelompok ya. Nanti coba dibikin. Ketua siapa dulu ini? Mido lagi ya. Oke, Mido. Jadi ada 44 ya. 44 orang jadi ya. Ini sama juga nih, 45 orang ya. Kita 45 orang ya. Jadi tolong nanti bikin ini lagi kelompok ya. Ini ketua kelas. Mido ya. Mido. Nanti dibikin per kelompok ya. Per kelompok. Jadi kita nanti membuat pakai BIM. Ya. Sudah, nanti setelah UTS sudah pakai BIM kita ya. Penjadwalan. Jadi BIM-nya itu BIM 4D. Ya, jadi BIM 4D. Jadi BIM 4D ini ya. BIM 4D. Jadi kalian sudah harus bisa bikin nanti. Jadi kalian nanti kan ada aplikasi ya, aplikasi komputer juga ada belajar BIM, juga kalian belajar nanti BIM 3D-nya, nanti 4D-nya langsung masuk di kelas ini ya. Jadi nanti ini nanti setelah UTS ya. Tapi sebelum UTS, kalian sudah menentukan dulu ini ada proyeknya masing-masing gitu ya. Jadi ada berapa kelompok kita? 45 kita ya? 40 berapa? Saya cek dulu. Kita ada 45 orang ya, 45 orang. 45 orang ya. Jadi 45 bagi 3, 1, 4, 1, 3, 15. Ada berarti 15 kelompok ya. 15 kelompok ya. Lumayan banyak ini. Jadi, iya, 15 kelompok gitu ya, 15 kelompok. Jadi 15 kelompok ya, 45 ya. Satu kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Bekerja semuanya ya. Jadi kita per kelompok. Jadi nanti kalian harus ada penjadwalan. Penjadwalan proyek. Jadi nanti baru mulai kita nanti BIM-nya ya. Tapi sekarang sudah mulai tuh
tentang proyeknya apa, kalian tunjukkan ya. Jadi ada proyeknya itu adalah tugasnya ya, bangunan tinggi, di atas 10 lantai ya. Terus ada lagi infrastruktur tadi ya. Infrastruktur gitu ya. Infrastruktur yang mungkin yang bisa adalah jalan tol ya. Jalan tol, ada jembatan. Jadi ini aja ya, jalan tol ini, jalan tolnya adalah berupa jembatan atau berupa simpang susun. Ya, mungkin jalan tol ini mungkin 1-2 orang aja, berapa kelompok ya, dari 17. Jadi mungkin bangunan gedung yang banyak ya. Bangunan gedung bisa dicari bangunan gedung yang mana nih. Jadi ada proyeknya bangunan gedung dan jadwalnya berapa gitu ya. Nanti kita fokus penjadwalannya. Fokus penjadwalannya. Proyeknya cari sini, jadi nanti setiap kelompok itu sudah milih ya. Jadi kalau jalan tol itu jembatannya aja gitu ya. Jembatan satu bentang gitu ya, atau berapa, dan juga simpang susunnya. Simpang susunnya. Jadi ada satu bagian simpang susun itu adalah yang seperti kalau kalian pergi ke apa, Semanggi gitu ya. Itu simpang susun. Ya kan? Nanti coba cari jembatan dan simpang susun ya gitu ya. Bangunan tinggi ya. Atau bangunan tinggi atau perumahan mungkin rumah terlalu rendah ya, terlalu kecil. Rata-rata bangunan tinggi lah, ya. Jadi bangunan tinggi hanya untuk mencari BIM 4D-nya aja. Nah ini nanti 15 kelompok, 15 kelompok dibagi aja. Mungkin 5 kelompok ini ya. Ini 5 kelompok aja ini. Ini mungkin paling banyak ya, 10 kelompok. Ya. Karena banyak yang siapa yang memilih nanti jalan tol, ada yang 10 kelompok itu kan banyak itu gedungnya. Banyak nanti kita BIM-nya itu sudah jalan sambil, jadi sudah bisa sampai schedule-nya gitu ya. Itu yang kita pelajari nanti di selama mata kuliah kita gitu ya. UT ini nanti sampai UAS. Sampai UASnya itu presentasi. Jadi UASnya itu nanti adalah BIM 4D ya. Nanti UAS presentasinya di sini. Nah, sebelum pada saat UTS itu nanti mungkin ujian tertulis ya. Ujian tertulis. Nanti, ya. Tadi case yang kalau bisa real yang ada di Indonesia ya. Banyak proyek gitu ya. Iya. Iya, jadwalannya. Oke ya. Jadi mulai sekarang kalian udah mulai nyari gitu ya. Jadi nanti pada saat sudah mulai setelah UAS itu sudah mulai kalian ketika mulai nanti studi-studi kasusnya sudah lebih cepat ya. Jadi minggu depan tuh kalau sudah ada, kalau bisa sudah ada keluar nih ya. Minggu depannya proyek-proyek apa aja kalian ya. Kayak kemarin lah atau kuliah yang kemarin itu ya. Apa namanya? Aplikasi ya. Bukan ya. Aplikasi komputer ya. Aplikasi komputer itu sudah ada kelompoknya. Nah ini nanti kalau kalian sudah bisa, yang kemarin itu sudah bisa kelompok lebih mudah. Itu yang untuk 1 semester ini ya. 1 semester ini kita pelajarin. Jadi nanti bobotnya itu adalah UTS itu 35%, UAS itu 35%, tugasnya 30% ya. Jadi tugas nanti ini sampai itu 30% gitu ya. Tugas persen. Nanti kalau ada tugas tambahan misalkan membantu gitu ya. Jadi ini membantu sekali umpamanya tugas-tugas tambahan ini sebagai kayak per minggu kalian melakukan presentasi gitu ya.
Ada nanti saya ganti-gantian gitu ya, presentasi-presentasi. Nanti saya akan bikin OneDrive-nya, kalian bisa masukkan per kelompok kalian. Nanti di situ kalian upload ya, uh, apa namanya, kalian punya status ya. Nanti saya akan lihat gitu ya. Kira-kira itu ya. Jadi 30%. Dan ingat satu lagi, kehadiran ya. Kehadiran dengan kebijakan yang baru ini, kalau kalian kehadirannya di bawah 25, di atas 25%, apa, di bawah 25% ya. Jadi kalian tidak bisa ujian. Kalau kemarin kan masih bisa dipotong 35% kan. Jadi sekarang itu coba kalian perhitungan, kalian kan udah mahasiswa ya. Mahasiswa itu gak kayak anak SMA lagi harus disuruh-suruh. Kalian bisa berhitung sendiri ya. Orang dengan secara sistem nanti akan langsung di-delete. Coba kebayang kalau umpamanya UTS kalian gitu ya. Itu susah banget mendongkrak kalian itu untuk menjadi lulus. Paham nggak maksud saya? Jadi walaupun kalian nilai kalian UAS 100, ya kan, yang lain-lainnya itu kan susah. Belum tentu dapat 100 gitu kan. Iya kan? Ya itu makanya belum tentu dapat 100. Kalian sudah coba berpikir logik ya, logika. Logik kalian itu berpikir nggak mungkin kalau kalian nggak masuk, makanya apapun yang terjadi gitu ya, apapun yang terjadi hadir gitu ya. Kalau nggak hadir ya susah kan. Saya nggak bisa bantu gitu ya. Kalau dari situ saya nggak bisa karena itu sistem gitu ya. Oke, tolong diperhatikan itu ya. Nah, nanti saya kasih ada asisten dosen ya. Asisten dosen nanti saya minta untuk bisa apa kalian membantu lah ya untuk bisa kalian bisa lebih bagus nantinya. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke, kalau nggak ada, oke. Nah sekarang ini susahnya nih ya. Nah kalinya gimana ini kita nggak bisa nih. Tapi nanti untuk apa? Aplikasi komputer mungkin minggu depan itu ke 603. 603 ya. Kalau ini kan penuh nih ya. Saya coba ngomongin nanti kalau sendiri dapat kelas lagi gitu ya. Saya ternyata di 602 lagi dapat ini. Oke. Nah, area ini adalah ini ya. Jadi nanti tolong nanti kalau bisa hadir itu 10 menit ya, 10 menit sebelumnya hadir gitu ya. Sekarang kita ke jam 1. Mulai jam-jam udah mulai hadir itu sudah kita supaya waktu kita kan nanti kalau udah mulai tugas banyak itu, waktu kita nggak cukup. Sampai jam berapa nanti jam 2.30 ya, jam 3 ya. Kita sampai jam 3 kan? 3.30 ya. Jadi nggak bakalan waktu nggak cukup. Jadi kalau kita tadi kan udah molor 1,5 jam kan, hampir 1 jam. Sekarang jam 2 gitu ya. Waduh, lama banget waktu kita kehabis dengan acara-acara gini gitu ya. Ini ya ini mohon maaf aja ini udah berapa kali saya sudah minta nih kalau saya ini saya juga bawa, saya lupa lagi bawa. Saya nggak tahu apakah yang di sini yang salah itu kabel itu komputer saya nggak komputer gitu ya komputer. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya ini mata kuliah kita
Ini kalau kalian masuk lagi nanti ini agak susah ini ya. Nah ini adalah sumber referensi. Referensi yang kita ada itu ada construction project scheduling and control, project management planning and control, dan PMBOK gitu ya. Jadi nanti ini adalah literatur-literatur yang akan kalian pakai nantinya. Jadi penjadwalan itu penting karena memang di proyek itu salah satu hal yang penting adalah project controller gitu ya, schedule controller. Jadi kalian juga kalau seandainya nanti, jadi seandainya selesai kuliah mau ngambil spesialis atau mengambil spesialis dengan cara begitu juga boleh. Tapi harus hati-hati gitu ya, karena sekarang sudah ada AI gitu ya. AI itu sudah lebih canggih gitu nantinya. Tapi kalian harus bisa di atas AI gitu ya. Kalau saya sebagai mengambil jadi scheduler gitu ya, scheduler karena ada scheduler itu juga eh, dibutuhkan sekali gitu ya, karena dia yang menentukan kapan waktunya berjalan gitu ya, kapan waktunya gitu ya. Dan ini juga biasanya nggak bisa langsung loncat jadi scheduler. Dia pasti pertama-tama harus ke lapangan dulu gitu ya. Dia harus ke lapangan dulu, harus tahu kondisi. Jadi kalau dia nggak bisa ngebayangin pekerjaan itu, dia nggak bisa membayangkan berapa jangka pelaksananya, ya kan? Jadi pertama-tama kalau kalian di lapangan tuh harus benar-benar ke lapangan. Jadi harus kalian tahu setiap pekerjaan itu berapa lama, berapa orang dibutuhkan. Itu kalian harus punya, paham. Jadi kalau ketika kalian nanti ada KP gitu ya, udah ada KP belum? Belum. Nanti kalau KP kalian coba amatin ya. Pagi-pagi kalian datang gitu ya, jam 7 udah datang. Kalian catat, bawa catatan walaupun KP kalian cuma contoh momenya hanya bagian dindingnya aja. Tapi kalian sudah ngamatin gitu ya. Ini pekerjaan ini berapa lama sih dikerjakan? Berapa alat yang dibutuhkan berapa sih? Katakanlah pekerjaan penggalian. Ya kan? Kalian catat aja galian di situ. Saya juga dulu gitu ya. Galian di situ ada kalian baca, oh ternyata galinya ada 10 orang. Kalian catat, pekerjaan ini 10 orang. Walaupun bukan tugas kalian. Nah, berapa lama waktu dibutuhkan itu? Kalau mulai lihat nih, mulai dari galian awal sampai pembesian, sampai dicor, itu berapa lama itu? Nah, berapa lama itu yang harus kalian, kalau nggak bisa, nggak kalian kebayang. Jadi orang jadi scheduler itu nggak langsung tiba-tiba ada scheduler, nggak bisa. Karena di proyek itu nggak boleh, apa namanya, istilahnya itu nggak boleh coba-coba. Karena ya habis dimarah-marahin gitu ya. Apalagi bos kita itu manajer proyek orangnya temperamen gitu ya. Iya kan, habislah kita gitu ya. Kalau kita nggak kuat kita langsung kabur-kabur gitu ya. Biasanya orang proyek itu temperamennya tinggi-tinggi masalahnya gitu ya. Jadi kalau kita nggak siap jangan, mendingan di lapangan dulu deh gitu ya. Lapangan kalian harus mau ke lapangan gitu ya. Lihat apa namanya itu kondisi lapangan gimana. Kalian bisa mencatat lama-lama setelah kalian setahun gitu ya. Setahun ada di apa namanya di lapangan itu kalian sudah punya nih uh, uh, udah punya feeling lah ya, punya feeling, udah punya perhitungan. Karena apa yang kalian pelajari sekarang ini nanti akan diterapkan. Ya, saya juga sama gitu. Jadi ini yang harus kalian lihat nantinya. Ini adalah pertemuan-pertemuan kita. Jadi sebelum UTS dengan sesudah ITS. Jadi ini saya coba apa namanya masukkan di dalam pakai BIM. Ya, karena sekarang itu udah wajib pakai BIM. Jadi kalian sebenarnya punya keunggulan ya. Kalau kalian nanti melamar, jadi banyak sekali tuh sekarang angkatan-angkatan yang setelah pakai BIM itu rata-rata cepat banget kerja. Saya tanya itu ya, teman-teman kakak-kakak sekalian itu rata-rata udah pada kerja loh. Jadi dia selesai itu udah langsung kalian kemana? Wah saya udah kerja Pak. Padahal teman saya lagi butuh, saya lagi kerja. Cepat banget gitu ya. Karena sudah berbasis dari teknologi terbaru karena butuh gitu ya. Jadi satu lagi yang harus kalian nanti dalamin samping ini adalah tadi digital nih, tadi BIM. Termasuk nanti kalian harus bisa ya nanti ya bagaimana perkembangan teknologi gitu ya di lapangan dan sekarang. Ini nanti adalah mata kuliah yang akan kalian pelajarin gitu ya. Jadi sebelum UTS dan sesudah ITS. Nah, sesudah UTS nanti kita sudah mulai nih pakai BIM gitu ya. Jadi kalian itu senjata kalian apa nih kalau pakai BIM? Laptop atau HP?
laptop ya kan. Orang sipil itu pakai laptop gitu ya kan. Masa pakai HP gitu ya. HP mah nggak cukup, cara ngitung-ngitungnya gimana gitu ya. Makanya tuh siapin itu apa namanya baterainya, ya kan. Jadi sebelum kuliah itu baterainya harus full, ya enggak. Nanti kalau enggak, atau gini ya, saya cuma saran aja. Ada yang nyiapin ini, apa namanya, rollernya, apa yang namanya itu kabelnya itu kabel. Kalau kalian mau gitu ya. Jadi kalian taruh sini tengah-tengah. Kalian bawa lah siapa gitu ya. Gitu. Kita kan nggak bisa nyediain. Kalian harus punya inisiatif nih. Iya kan? Udah ada. Udah ada. Oh, ini bawa kabel, nah taruh di tengah-tengah gitu dah. Satu dulu nanti berapa nih, ada 5, itu kan udah langsung tersebar itu. Ya kan? Satu orang banyak. Jadi gak usah khawatir, jangan mencolok-colok di depan gitu ya. Ini kan kalau bawa cuma berapa nih? 3, habis. Ya kan? Tapi kalau kalian punya ada berapa nih kabel, dari situ ya ini lah patungan lah kalian ya. Siapa yang punya atau punya orang di rumah gitu ya. Rata-rata di rumah kan punya tuh ya. Ya pinjamlah dari rumah gitu ya. Ya, ya tapi kalau cari bapaknya, bukan untuk kuliah pasti dia mau gitu ya. Ini bawa kabel di mana lagi butuh? Saya lagi pakai kuliah Pak. Wah, kok orang kuliah mesti pakai itu sih? Bukan pakai handphone, enggak mau pakai laptop, pakai kabel yang penting. Gitu ya. Nah ini ada tugas-tugasnya ya, tugas-tugasnya nanti termasuk dengan WBS, metode pelaksanaan, itu yang harus dilaksanakan. Jadi metode pelaksanaan gitu ya, termasuk dengan apa perhitungan RAB gitu ya, bobot, perhitungan durasi pekerjaan, jumlah tenaga kerja, bagaimana kita membuat manpower dan juga membuat kurva S. Nah itu ya. Nah nanti setelah kalian udah bisa bikin kurva S, jadi sebelum sampai apa UTS itu sudah bisa gitu, kalian bisa tinggal masukkan nanti di BIM 4D. Cuman untuk membangun 4D harus ada apa? BIM 3D dulu, ya kan? BIM 3D-nya itu harus ada dulu. Jadi kalau kalian nggak punya BIM 3D, itu nggak bisa membuat 4D-nya. Paham ya? Jadi pakai Revit gitu ya, nanti harus pakai Revit. Ini kita masih ini ya, apa namanya, pelajaran minggu pertama, kedua, dan tiga sampai ini, demikian ya. Nah kita lihat nih, apa yang disebut dengan biaya, gitu ya. Jadi biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapat sesuatu sebagai gantinya. Jadi biaya itu, jadi kan semua proyek butuh biaya, benar kan? Butuh cost. Jadi hal-hal yang dikorbankan gitu ya untuk melaksanakan kegiatannya itu sendiri. Yang dikorbankan itu bukan dikorbankan gitu ya. Artinya ada biaya yang harus di, dikeluarkan gitu ya, yang di-spend, yang dibelanjakan gitu. Itu dia biaya. Jadi semua proyek itu punya biaya, nggak mungkin. Wah, tiba-tiba proyek datang dari langit gitu ya. Siapa yang ngerjain gitu kan? Iya nggak? Kan ada biayanya. Minimal aja apa? Minimal aja umpamanya bayar buruh. Biar buruh itu kan dia nggak butuh ini. Wah, apa namanya, kalau buruh dikasih nanti saya kasih bulan depan ya. Wah, dia nggak tahu itu, buruhnya lapar masalahnya. Gitu. Jadi jangan, harus hati-hati di situ. Jadi satu, buruh itu nggak boleh di apa, diutangi. Kalau nggak dia bawa parang gitu ya. Iya benar, saya juga ngalamin gitu ya. Jadi kalau kalian nanti suatu saat jadi apa administrasi proyek, jangan sekali-sekali bulanan mereka tuh kalian hambat, kalian tunda-tunda gitu ya. Mungkin sekali ngerti gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa, mungkin lagi nggak ada duit nih. Tapi kedua kali mereka nggak toleransi tuh. Enak aja ini, saya nggak ada ini ya gitu. Mereka namanya di proyek itu bisa-bisa kalang gitu ya. Kalau apa namanya itu kalang kabut lah gitu ya, tidak berpikir gitu ya. Jadi akhirnya kalian diserang gitu. Nah itu harus ada biaya, disiapkan biaya. Biaya dari mana? Ya harus disiapkan. Makanya itulah dihitung gitu ya. Nah kalian menghitungnya juga secara yang benar gitu ya. Cara menghitung biayanya. Jadi kalau umpamanya cara menghitung biayanya terlalu berlebih juga nggak boleh, atau terlalu sedikit juga nggak boleh.
Jadi harus bisa benar-benar. Nah itu yang dibutuhkan gitu ya. Makin lama kalian punya pengalaman di proyek, makin ngerti kalian cara menghitungnya, gitu ya. Tapi kalau kalian maunya makin tidak mau di proyek gitu ya, orang sipil tapi nggak mau di proyek gitu ya. So gimana gitu ceritanya gitu ya. Saya kamu mau dari teknik sipil, pernah di proyek enggak, ngapain aja, nongkrong-nongkrong aja di kafe gitu ya. Oh, ini asik banget itu ya. Terus gimana dong sipilnya gitu ya, nggak ada, biarin aja sendiri. Ya, susah gitu ya. Jadi ya memang kita harus akuin bahwa teknik sipil itu secara apa namanya, secara pendapatan di Indonesia udah cukup lumayan. Benar ya? Benar ya? Sarjana-sarjana teknik sipil itu cara pendapatan dibandingkan dengan fakultas lain. Teknik sipil itu udah cukup cukup bagus lah ya pendapatannya ya. Udah di atas UMR. Jadi kalian sekali kerja udah di atas UMR, apalagi kalian kerja di proyek. Ya kan? Apa di proyeknya lumayan gitu ya. Artinya wah ini udah langsung kebayang gitu ya. Uang, ya uangnya itu saya juga dulu waktu jadi saya dulu belum tamat saya udah kerja. Jadi saya waktu itu saya kerja di apa nih, bantuin orang lah gitu ya. Jadi dia dapat duit gitu ya. Jadi nggak sulit lah kalau menurut saya ya. Apalagi kalian dengan belajar ini aja ya, mata kuliah ini aja kalian dapatkan, kalian bisa langsung kerja, ya kan? Udah bisa. Paham nggak maksud saya? Artinya bisa membantu orang ya, membantu untuk menghitung, membantu untuk menghitung jadwalnya. Karena nggak semua orang bikin kurva S itu nggak bisa. Saya pernah ngajar bikin kurva S anak-anak SOS, anak-anak apa humaniora gitu ya. Saya pernah ngajar mereka manajemen proyek. Bikin kurva S itu susah sekali. Gimana bikin kurva S ya kan? Kalau kita kan gampang kan? Tahu nggak bikin kurva S dari mana? Ya, cara sederhana gitu, cara berpikir ayo apa? Kira-kira kurva S itu gimana sih? Ya, ya terus, ya terus, bobot pekerjanya, bagi bobot pekerjanya, dan hitung akhirnya per bulan berapa, dihitunglah kurva S ya. Oke, paham nggak? Tapi nggak semua orang bisa. Itu kan kalau mau datanya nggak ada, tapi kalau mau datanya dari nol, bisa nggak kalian bikin? Mamanya kamu suruh kerjain, kamu coba bikin apa jadwal jembatan ini. Bingung nggak? Mulai dari mana ya? Iya kan? Iya nggak? Saya mulai dari mana ya? Karena aku belum pernah lihat, gitu ya. Mamanya kamu bikin, apalagi kalau simpang susun. Waduh, simpang susun, mamanya ada berapa lantai gitu ya. Ada satu lantai, dua lantai. Wah, ini gimana caranya mulainya nih? Cara untuk ngitung dimulainya kapan? Mulainya juga nggak ngerti. Ya kan? Saya juga dulu sama. Waktu seperti kalian itu juga saya nggak ngerti awal-awalnya apa yang dilakukan. Tapi akhirnya ya belajar lama-lama belajar, akhirnya ngerti gitu ya. Mana yang duluan. Akhirnya sekuensinya kelihatan. Itu dia ya. Nah, biaya itu pada umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah dan lain sebagainya. Kalau kita kerja di apa namanya itu di Indonesia, mata uang apa? Rupiah. Pakai yen nggak? Boleh pakai yen nggak? Hah? Nggak boleh. Tapi tergantung kontraknya ya. Kalau umpamanya ownernya minta yen atau dolar, ya bisa juga gitu ya. Apalagi yang donaturnya pakai dolar dari Bank Dunia gitu ya. Dia bisa pakai dolar. Tapi rata-rata nah itu tergantung dari kesepakatan ya. Nah, sumber dayanya itu ada yang disebut namanya orang, peralatan maupun material gitu ya. Jadi jadi ini ada selalu ini muncul ya. Jadi ketiga ini ada selalu keluar ya. Uh, Resourcesnya itu adalah upah gitu ya. Upah itu berarti orang gitu ya. Habis itu alat. Habis itu apa lagi? Material. Nah, yang ketiga ini ya. Jadi orang, alat itu equipment gitu ya.
ketiga ini selalu muncul. Jadi orang berapa orang, katakanlah untuk galian umpamanya berapa meter persegi, butuh orang berapa, ya kan? Itu yang paling mudah. Itu cara untuk menilainya itu cuma itu aja. Menghitung itu cuma mudah. Tapi nanti cara untuk waktunya dengan segala macam itu tambahan lagi. Upah. Nah, upah ini berarti ada orang, berarti ada upah, ya kan? Kalau kepala tukang dengan tukang sama nggak harganya? Beda kan? Nah, itu udah berbeda tuh kepala tukang aja. Nah, kepala tukang biasanya tukang ada 4 orang. Koefisiennya ada berapa tuh? Kau pakai koefisien. Kira-kira ngerti nggak? Koefisiennya kepala tukang dengan tukang itu sama apa nggak? Beda. Koefisiennya kepala tukang berapa? Nah, nanti kita belajar itu. Itu yang asik tuh. Jadi ingin tahunya kan banyak gitu kan. Karena kurang tahu, nah kita nanti akan belajar di situ. Berapa sih apa namanya itu koefisiennya, itu yang penting. Koefisiennya ke tukang dengan koefisiennya kepala tukang itu berapa? Ya kan? Sama nggak harganya? Nggak sama. Cuman tapi secara besar bisa lebih besar tukang, ya kan? Karena dia cuma dipakai cuma beberapa jam. Dari 8 jam dia cuma berapa dipakai? 2 jam. 2 jam per lagi 8 berapa? Seperempat. Berarti 0,25. 0,25 harganya berapa? Kepala tukang sekarang? Per hari? 150.000. Ada nggak? Wah, nanti kalian harus tahu ya, diupdate ya. Per hari, ada yang bilang per jam ya, ada yang per jam, ada yang per hari ya. Nah, tergantung dari biayanya. Itu nanti kita akan belajar nanti sini ya. Alat juga kayak gitu. Alat itu berapa dia? Apa namanya? Berapa lama dipakai? Apakah dia sewa atau beli sendiri? Ya kan? Sewa atau beli sendiri. Nah, itu perbedaannya ada tuh. Nah, itu yang kita pelajari nanti ya. Terus juga material. Nah, ini material ini yang penting gitu ya. Karena material itu tergantung dari apa? Dari kebutuhan. Terus apa lagi? Apa? Biaya, apa lagi? Material. Contoh material itu apa? Besi, kerikil, agregat, apalagi semen. Itu kan material itu kan. Nah, itu selalu tergantung pada ekonomi. Tergantung pada ekonomi, tergantung pada inflasi. Nah, kalian harus bisa memprediksikan gitu ya. Memprediksi harga, karena kan yang selalu dikontrak itu biasanya kan dikasih kontrak, biasanya tahun 2026 dia itu mundur 1 tahun. Ini tuh paling sulit. Jadi orang scheduler dengan cost estimator itu orang yang paling sulit. Dia harus bisa memprediksi berapa sih biayanya akan tahun depan. Karena proyeknya itu nggak mungkin proyeknya itu dikerjakan pada saat kamu hitung. Benar kan? Kamu hitung itu adalah proyek untuk tahun depan. Karena untuk kamu sekarang ini berbeda. Ya kan? Katakanlah orang PU nih. Kalau mau bikin anggaran, berarti dia anggaran tahun 2025 yang kemarin kan? Benar nggak? Baru dikerjakan sekarang. Jadi logikanya itu selalu mundur 1 tahun. Atau kalau menghitung adalah tahun berikutnya berapa. Jadi data yang ada sekarang, ya kan? Berapa, nanti dihitung tahun depan berapa. Nah, umpamanya terjadi ada perang, kita nggak tahu nih, atau terjadi pandemi. Ya kan? Makanya banyak kontraktor yang bangkrut. Nanti kita belajar namanya risiko, gitu ya. Banyak kontraktor yang bangkrut karena dia nggak bisa ngitung. Dia hitungnya itu tahun depannya itu nggak ngerti. Wah, ternyata harganya umpamanya harga material itu naik. Ya kan? Harga baja tulangan yang berapa kilo per kilogram umpamanya 50.000, ternyata naik 75.000. Sementara kontraknya adalah 50.000. Ya yang rugi siapa? Kontraktornya. Ya kan? Kontraktornya rugi, dia harus menanggung risiko itu. Nah, itu yang harus nanti kita pelajari di sini ya. Jadi selalu muncul ini nih, kalau ingat ini ya. Ini 0, ini 1 gitu ya. Ini minus 1. Nah, kalian hitungnya di sini nih. Masalahnya. Untuk menghitung proyek akan di 1. Itu kuncinya. Jadi angka tahun ini berapa, yang kalian dapat data, kira-kira sama nggak kalian itu? Nggak bisa sama. Kalau kalian ngitungnya dengan angka ini untuk tahun depan, wah itulah ruginya. Gitu ya. Itu ruginya. Gitu ya. Karena ada juga yang namanya owner. Jadi di proyek itu ada namanya owner. Ada namanya owner gitu ya. Owner. Ada namanya apa?
kontraktor, ada namanya, kelihatan nggak di situ? Ada nggak kelihatan nggak situ? Nah, ini triangle ya, nggak kelihatan ya. Ini juga salah ini bikin TV di sini. Tenang aja ini ya. Waduh, bahaya ini. Nggak berfungsi nih. Ya, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Selalu muncul. Karena kita di dunia sipil, dunia teknik sipil hanya ini aja yang muncul. Ya, walaupun sekarang perkembangan sudah ada pakai design and build. Design and build tetap aja juga ada konsultan. Walaupun nanti ada nggak dibutuhkan konsultan lagi pada saat pelaksanaan. Jadi langsung kontraktornya itu jadi konsultan. Sekarang sudah ada gitu. Kontraktornya jadi konsultan. Namanya design and build. Ya kan? Tapi wah itu lebih ini lagi. Kalian itu udah harus reaksi itu nantinya. Karena sekali kalian masuk di dunia teknik sipil, seumur hidup kalian itu akan begitu gitu terus. Paham nggak tuh saya? Makanya siapa suruh kalian masuk teknik sipil gitu. Iya nggak? Jangan kalian udah masuk mundur nih. Aduh, udah kecemplung masalahnya ya kan. Jangan kecemplung ini kalian mau tarik lagi udah nggak mungkin gitu ya. Harus nyemplungkan diri, benar nggak? Kalian kan udah cemplung satu kaki nggak? Atau dua kaki nih ya? Kalian masih kecemplungnya dua kaki atau satu kaki nih? Udah kecemplung seluruh badan kan? Mau diapain lagi gitu? Ya kan itu ya. Jadi kalau kalian cemplung satu semua badan, ya sudah lah gitu ya. Ngikutinlah apa yang mau tinggal kalian bagaimana cara kalian menyelamatkan diri ya enggak? Aduh nggak bisa kalian gerak ya sudah lah gitu ya. Makanya mulai sekarang itu eh, apa namanya dunia teknik sipil itu yang kondisinya yang demikian sampai seumur hidup saya itu seumur hidup saya nih. Mulai dari kuliah sampai sekarang berapa puluh tahun saya jadi di proyek gitu. Sampai sekarang saya di dunia teknik sipil gitu ya. Udah nggak bisa lagi berubah gitu ya. Eh, apa namanya mulai dari proyek kecil sampai besar itu yang begitu-gitu aja. Ya kan? Jadi kalian harus persiapkan diri kalian kecuali nanti kalian mau ada yang kerja di bank. Ya enggak? Ada yang mau kerja di bank nggak nih? Hah? Siapa tahu? Wah, di bank juga bisa. Kerjanya juga dia ke lapangan, ya kan? Apa? Kalau orang teknik sipil di bank, bagian kredit ya, bagian kredit. Iya, bagian kredit. Jadi kalau ada owner apa developer mau pinjam uang, ya kan? Ya kalian yang appraise gitu ya. Benar nggak dia nih orang teknik sipil? Tapi dia kan nggak bisa jadi teknik sipil benar kalau dia nggak bisa ngitung. Dia harus punya pengalaman di proyek dulu. Jadi kalau kalian tiba-tiba langsung nggak ada mungkin tanpa ada pengalaman kerja di bank, harus punya pengalaman cukup, ya kan? Kalau nggak punya pengalaman cukup juga nggak bisa kerja di bank gitu ya. Nggak bisa menjadi apa? Coba cerita aja Uh, menurut. Iya. harus benar-benar orang lapangan lah ya. Nah, kalau kita lihat pengertian dasarnya adalah uh, jadi biaya proyek itu sebenarnya apa? Kondisi biaya proyek itu selalu terbatas. Kenapa terbatas? Tahu Jauh nggak? banget. Karena proyek itu kan terbatas gitu ya. Oke, karena kondisi proyek itu kan terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang uangnya itu sekian. Katakanlah dalam satu tahun itu proyeknya 100 M, 100 M. Boleh lebih nggak? Nggak boleh. Boleh kecil nggak? Silakan kalau lebih cepat, lebih hemat, nggak apa. Tapi untuk lebih nggak boleh. Kalau dari patok harganya 100, kita mau bikin 125. Yang nanggung 25 itu siapa? Kontraktor. Iya. Jadi nggak boleh, itu makanya terbatas. Jadi kalau umpamanya biaya yang dilakukan itu, itulah dia. Nah itu yang dikelola sama sama siapa? Sama si kontraktor. Itu harus dikelola sama dia, gitu ya. Jadi karena terbatas, makanya harus dikelola dengan baik. Jadi itu yang disebut dengan anggaran proyek, gitu ya. Jadi anggaran proyek itu, jadi ada dua pihak nih. Uh,
Jadi ada tiga ya. Jadi ada tiga apa namanya? Ada tiga pihak yang selalu ada di proyek. Satu namanya owner, ada namanya owner, ada namanya kontraktor, kakak namanya ya. Bukan kakak ini ya, kakak slangnya bukan ya. Ini kakak KN itu ya. Jangan ya. Yang wah ini kakak kasleng nih bukan. Salah ya. Ini kakak itu nanti kontraktor. Jadi kalau kalian nanti ketemu kakak itu apa? Wah, kakak sleng ya. Waduh, ketawain kalian ya. Kalian sudah namanya kakak itu udah pasti kontraktor gitu ya. Itu ya kak. Jadi ketiga pihak ini ya. Nah ini ada kontraktor ke owner. Nah owner ke konsultan ini adalah representasi ke sini dan ini menjaga ini kondisinya. Jadi kalau umpamanya anggaran proyek itu ada dua, ya. Satu anggaran proyek dari owner, ya kan, budget itu ya. Ada dari owner, ada dari kontraktor juga, gitu ya. Jadi anggaran proyek di kontraktor sama owner itu berbeda. Jadi owner itu hasil yang dikeluarkan di awal, dia akan membayar. Sementara kontraktor anggaran dia itu bisa lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan gitu ya. Rata-rata biasanya anggarannya katakanlah B gitu ya. B inilah ya, sehingga anggarannya ya. Nah, ini anggaran yang ini tidak boleh lebih besar atau sama dengan apa namanya? Kayak gini ya, tidak boleh sama dengan nilai kontraktor gitu ya. Anggarannya ini harus gini nih. Tidak boleh ya. Jadi kalau enggak dia akan disebut namanya pembengkakan biaya. Pembengkakan biaya itu ditanggung sama siapa? Si kontraktor. Itu yang masalahnya anggaran yang dibikinnya itu tidak boleh lebih besar, ya. Jadi apa yang dihitung, apalagi nilainya sudah dikontrak, gitu ya. Nilai sudah dikontrak, jangan sekali-sekali kontraktor tuh improvement. Apa namanya itu? Istilahnya itu nyeleneh gitu ya. Wah, saya mau tambahin ini deh, saya mau tambahin ini deh. Percuma, wah saya mau cantikkan ini deh. Kan nanti ownernya senang gitu ya. Iya nggak? Tapi waktu ketika nagih nggak dibayar sama si owner. Karena apa? Tidak sesuai. Dia sesuai dengan bayarannya gitu ya. Jadi kalau kalian nagih, wah nggak bisa gitu ya. Wah, suka-sukanya nggak boleh gitu ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan item pekerjaan dan kontrak. Nggak boleh main-main gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan anggaran proyek. Dan ini anggaran itu perlu dikelola, diestimasi dan juga diawasi dengan benar. Nah, siapa yang ngawasin anggaran itu? Yaitu controller, pengendali, gitu ya. Jadi di kontraktor itu ada namanya pengendali biaya dengan pengendali jadwal, ya, schedule sama dengan cost. Dia itulah fungsinya. Itu biasanya temannya si kontrak, biasanya temannya si Pimpro. Tahu nggak Pimpro? Istilah sekarang bukan Pimpro, namanya apa? Manajer proyek, ya kan? Itu teman dekatnya manajer proyek dia. Dia kemana dia pergi, yang dekat itu adalah cost controller atau schedule controller gitu ya. Jadi enak itu sebenarnya. Kalau dia ngajak makan-makan, yang diajak itu adalah si cost controller sama dengan scheduler. Wah, dia paling dekat gitu ya. Pasti dia ajak dia. Karena dia yang tahu persis gitu ya. Berapa biayanya ini? Biayanya itu udah melebihi belum? Yang paling sering dipanggil itu. Yang paling sering juga dimarah-marahin dia gitu ya. Iya nggak? Setelah dia dimarah-marahin, baru dia marah-marahin siapa? Pelaksana di lapangan. Ya kan? Kan kadang-kadang dia di office nih, dia kan melapor. Pak, ini Pak si apa namanya tuh si A ini di lapangan susah benar Pak diatur Pak. Saya sudah kasih tahu bahwa waktunya itu cuma 5 hari. Dia bikin 10 hari Pak. Wah marah itu kok, marah itu pimpronya itu, ya kan? Marah besar dia. Itu adalah sumber orang yang paling pertama, ya enggak? Paling pertama di proyek yang tahu persis berapa biayanya, berapa jadwalnya, berapa apa nama itu waktunya, gitu ya. Jadi perhatian utama dari biaya proyek adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal itu. Jadi berapa biayanya. Jadi orang-orang yang cost controllernya atau schedulernya
itulah yang akan mengendalikan proyek. Yang bukan mengendalikan, tapi yang benar-benar bisa mengetahui kondisi proyek. Dan dia harus rajin ke lapangan. Paham nggak maksud saya? Jadi orang cost controller atau dengan schedule controller, dia nggak bisa duduk-duduk aja tenang-tenang ini ongkang-ongkang kaki. Nggak bisa. Mau tenang-tenang aja, berapa lo? Berapa lama udah selesai belum? Nggak bisa. Dia harus datang tuh bawa motor, kalau mau jalan ya. Tapi itu atau kalau gedung dia harus datangin tuh, bawa catatan, gitu ya. Sekarang tuh harus rajin gitu ya. Jadi kalau nggak dia rajin bawa catatan, ya dia nggak ngerti. Dia dibohongin sama siapa? Sama pekerjanya, dibohongin sama site manajernya. Iya kan? Site manajer bisa bohongin tuh, benar nggak dia nih kerjaan nih? Dia harus ke lapangan. Dia kalau umpamanya tau nggak istilah kodamar? Kodamar tau nggak artinya kodamar? Kodamar, wah, kodamar ada yang tahu nggak kodamar? Itu disunter kodamar, komando dari kamar. Jangan, wah ini orangnya, dia cuma tahu beritanya dari kamar doang, di office doang itu. Ya kan, saya manajernya habis lah dia kerjain, dia dibohongin melulu. Jadi cost controller dengan schedule controller itu harus rajin ke lapangan. Kalau nggak rajin ke lapangan, wah ini biasanya dikerjain. Nah ini untuk dia supaya tahu, dia harus menguasai gitu ya. Katakanlah pekerjaan galian. Pekerjaan galian yang dia hitung sama dia akan ada 10 orang. 10 orang, dia kerjanya ngapain gitu ya. Terus ada alat yang dipakai itu efektif nggak untuk gali dia ini. Dia pakai apa alatnya? Pakai cangkul kah? Atau pakai eskavator Pak? Tertulis pakai eskavator, ternyata dia pakai cangkul. Nah, bisa jadi nggak? Bisa jadi kan? Nah, kalau dia nggak ke lapangan, dia nggak tahu itu. Ya kan, karena biayanya harga cangkul dengan biayanya eskavator berapa? Lebih mahal mana? Biaya eskavator kan? Yang untung siapa? Site manajernya kan? Site manajernya minta duit, wah dia nguntungin segala macam, nguntungin segala macam diambil, harganya harga eskavator, tapi ternyata dipakai harga cangkul. Nah, kalau umpamanya kontrolernya di situ umpamanya ongkang-ongkang kaki di kantor, ya udah dikebuli melulu gitu ya. Jadi kalian tuh kalau ke proyek itu ya mau nggak mau gitu ya. Kalau hujan-hujan gini, kalau di gedung sih enak ya. Di gedung kan enak tuh, nggak terlalu nggak terlalu nggak terlalu berat lah ya. Tapi kalau umpamanya kerja di proyek jalan, ya, apalagi musim hujan kayak gini ya, harus becek-becek gitu ya. Jangan becek-becek, wah air jangan, wah nggak boleh juga gitu ya. Nggak bakal bisa selesai, habis dikerjain tuh gitu ya. Apalagi musim hujan gini, disengaja proyeknya di sana lagi. Nggak mungkin kita pakai keker-keker gitu ya. Itu habis itu. Jadi mau nggak mau kita harus berbecek ria lah gitu ya. Harus mau terjun gitu ya. Nah, pengertian dasarnya apa sih? Jadi pengertian dasarnya bahwa manajemen biaya proyek itu meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin gitu ya, agar biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup pekerjaan. Jadi apa yang kalian kerjakan, yang kalian dihitung itu harus sesuai ya, harus sesuai sampai dengan di akhir proyek ya. Jadi istilahnya kita itu sampai di titik darah penghabisan. Wah, itu ya. Proyek itu kan kayak gitu ya. Wah, sampai di akhir-akhirnya gitu ya. Nah, itu harus disiapkan, jangan sampai kelewatan tuh, ya kan? Jadi kalau umpamanya ada kurva S begini nih, ya enggak? Nah, ya kan? Tapi kalau kalian mungkin realisasinya di sini nih. Waduh, beginian. Nanti kalian akan belajar kalau umpamanya kondisinya gini, ya kan? Ini akan kemana larinya nih? Bisa-bisa gini, terlambat gitu ya, untuk proyeknya ini. Nanti akan kalian ada belajar nanti PV, ini PV ya, PV, ada namanya end value, ya. Nanti kalian akan belajar, ada namanya AC, actual cost, gitu ya. Nanti kalian kayak gini nih, grafiknya. Wah, ini. Nah, inilah disebut namanya apa? Cost of run. Nah, ini kerjanya cuma ini doang nih.
Ya, saya mau nanya ini, profesi apa yang paling yang paling gampang tapi banyak duitnya? Ayo, profesi apa yang paling gampang, yang kecil, yang bukan gampang. Profesi apa yang lingkupnya kecil, gitu ya, sangat kecil, tapi duitnya banyak. Apa? Profesi apa? Ayo. Lingkupnya cuma kecil segitu-gitu aja, tapi wah, lumayan duit banyak nih. Ayo, profesi apa? Apa? Profesi parkir. Wah, luas itu parkir. Ayo. Hah? Profesi apa? Begal. Wah, ini lukapnya luas itu. Ini cuma nggak sampai, luasnya itu nggak sampai berapa ya? Eh, 60 kali 60 senti lah gitu ya. Nggak sampai 60. 25 kali 25 senti. Berarti berapa itu? 0,025 gitu ya. 25 antara 25 senti, bayangkan kecil ini. 25 senti kali 25 senti lah. Tapi uangnya banyak. Profesi apa? Hah? Wah, ini salah itu. Wah. Ayo apa? Ada yang tahu profesi apa? Ayo. Profesi dokter gigi. Ya kan, cuma segini doang kan? Profesi gigi, seputar gigi doang gitu loh. Ya, iya kan? Coba kalian pernah ada benar nggak ya? Profesi yang paling paling kecil itu tapi uangnya banyak kan? Benar nggak? Udah pernah ke dokter gigi belum? Ah, dia cuma lihat-lihatin seputar gigi aja gitu ya, tiap hari gitu ya, diklik-klikin gitu. Profesi yang paling yang paling kecil areanya tapi wah lumayan duitnya kan? Iya kan? Sekali kita periksa dokter gigi berapa tuh? 500, ada yang 1 juta. Saya kemarin juga untuk idenya dari jutaan loh. Itu bersih-bersihin karang aja 1 jutaan. Wah ini enak juga nih ya. Jadi dokter gigi ini ya. Profesi yang paling enak nih ya kan? Ya nggak benar kan? Jadi kalau kalian ini, kalau kalian punya pacar cari cewek dokter gigi. Benar nggak? Ya kan bagus kan? Kalau kalian punya pacar yang dokter gigi itu lumayan tuh. Ya nggak? Ya kok dapat dokter itu sudah dapat tuh lumayan. Dan itu dokter gigi saya pernah belajar tuh. Itu beda-beda ya keahliannya. Satu ada bagian rahang sendiri. Rahang kan cuma segini doang kan? Ada yang bagian gusi sendiri, ada yang bagian cuma gigi doang, ada yang cuma untuk nambal doang. Wah, saya udah bilang ini cuma nambal doang harus dokter dokter spesial sendiri gitu ya. Untuk cabut gigi juga harus dokter spesial tersendiri, nggak boleh dokter gigi yang lain. Ini untuk cabut cabut gigi. Kalau kita kan cabut gigi pakai pakai pintu ya. Masih masih pakai pintu nggak kalian cabut gigi dulu? Iya kan masih dulu masih pakai pintu ya, tek gitu ya, dicabut giginya gitu ya. Sekarang jangan coba gitu kalian nanti bahaya gitu ya. Jangan ya, jangan ya. Kalau kalau sudah dewasa, kalau sudah dewasa jangan cabut pakai 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 pintu gitu ya, bahaya gitu ya. Kalian tarik gitu ya. Atau suruh tangannya temannya jangan. Kalau suruh temannya tarik kayak gitu dia senang-senang aja gitu ya. Tapi kalian setengah mati nanti sakitnya gitu ya. Terus tinggal ada lagi obat. Mana lebih enak sakit gigi atau sakit hati? Hah? Kenapa? Lebih mana lebih sakit gigi atau lebih sakit hati? Masa lagi sakit hati? Sakit hati cuma segini. Sakit giginya kan di sini ya kan, nyunyutannya gitu ya. Waduh. Jadi manajemen biaya proyek itu adalah suatu proses atau kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan dapat diselesaikan. Jadi kalau kita manajemen biaya proyek harus bisa memastikan gitu ya, berapa biaya yang akan dilaksanakan, sampai kapan selesainya gitu ya. Karena saya bilang tadi di sini, ini kalau kita biarkan ini
rendah terus, kita akan prediksi akan terjadi gini. Kalau dia actual cost-nya, nanti kita akan belajar actual cost itu apa sih gitu ya. Actual cost itu apa? Nanti akan belajar namanya end value management. Jadi actual cost-nya di tinggi, dia akan terjadi cost of runs nanti. Nah, yang biaya cost of runs itu siapa? Ya kan? Yang biaya cost of runs itu adalah kontraktor. Jadi kalau dia biayanya besar, yaitu kontrak. Nah, profesi teknik sipil apa yang banyak duitnya? Hah? Apa? Ayo. Yang paling banyak duitnya proyek profesi di teknik sipil yang paling banyak duitnya mana? Konsultan, kontraktor, atau owner? Hah? Owner. Ada yang bilang owner, ada lagi kontraktor, ada yang lagi konsultan? Konsultan, kalau banyak duitnya, ya. Jadi di proyek itu ada kasta-kastanya. Benar loh, ada kastanya. Jadi kalian kalau dari proyek itu ngerti kastanya. Jangan melewati kastanya, gitu ya. Kasta tertinggi di proyek itu apa? Hah? Owner, itu kasta tertinggi, gitu ya. Kasta kedua, konsultan. Kasta ketiga, kontraktor. Jadi kalau kontraktor itu siap lah, gitu ya. Siap dimaki-maki, siap dimarah-marahin. Tapi yang paling banyak duitnya dia, gitu masalahnya. Iya kan? Karena dia yang mengelola duit. Kalau owner, dia cuma ngasih duit. Owner sudah nggak bisa lagi, ya kan? Tapi kontraktornya, dia kan nggak tahu harga, katakanlah kontraknya 100, ya kan? Tapi dikerjainnya berapa? 80. Ya kan? Bisa nggak kayak gitu? Bisa, karena dia pintarnya dia. Bukan mencuri ya. Saya nggak ngajar kalian mencuri. Kontraktor itu udah bagus sekarang. Dia nggak bisa mencuri. Tapi dia bisa membuat pengamatan sampai 20%. Nah, 20% itu dia sama siapa? Diambil sama kontraktor. Gitu. Keuntungannya kontraktor gitu ya. Jadi kalau owner cuma nggak bisa ngasih. Dia cuma ngasih ya 100 itu ya udah 100. Itulah yang dikasih gitu ya. Dia nggak punya apa-apa. Nah, itulah manajemen biaya proyek ya. Jadi manajemen proyek itu adalah bagaimana memastikan bahwa proyek itu sesuai dengan biaya yang dianggarkan gitu ya. Berapa uang yang dianggarkan sama dia, itulah yang dibayar. Itulah namanya manajemen biaya proyek. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih proses manajemen biaya proyek gitu ya. Oke. Boleh dengar? Jadi proses manajemen biaya proyek itu ada disebut namanya ada perencanaan sumber daya, yaitu ya. Perencanaan sumber daya artinya adalah menentukan sumber daya apa yang diperlukan. Jadi pertama harus sudah ada dulu seberapa besar sumber daya yang akan dibutuhkan. Ya kan? Seberapa besar biaya yang dibutuhkan. Yang kedua adalah estimasi biaya, mengestimasi biaya. Jadi pertama berapa besar sih sumber daya, baru kita melakukan mengestimasi biaya. Artinya apa? Kita melakukan estimasi. Apa beda estimasi biaya dengan menghitung biaya? Ya, ya. Itu makanya dibilang estimasi. Ya, karena biaya di proyek itu, karena saya bilang tadi, dia selalu muncul di minus satu atau dia di bawah satu, di bawah nol. Ya, dalam waktu ya. Itu makanya dibilang estimasi, karena dia bukan menghitung pada saat dia hari kerja. Jadi hitungan proyek itu bukan pada saat dia kerja, itu berbeda. Jadi dihitung proyek itu adalah pada masa apa? Pada masa perencanaan, ya kan? Nah, dihitung itu setelah apa? Setelah perencanaannya selesai, desainnya selesai. Kamu bisa menghitung nggak kalau umpamanya nggak ada desainnya, tanpa ada gambar? Nah itu, berarti harus ada gambar dulu kan? Gambar dulu dia disetujui. Jadi jangan menghitung kalau umpamanya gambar nggak setujuin. Ya kerja 2 kali, iya nggak? Wah kerjanya, mau gambarnya masih salah. Terus gambarnya ini ganti lagi, gambarnya ini beda lagi. Wah ini capek banget ngitungnya gitu ya. Kalau sekarang sih sudah pakai komputer gitu ya. Kalau saya dulu ngitung biaya itu nggak hitungan hari, hitungan jam. Nggak sampai 1 jam saya langsung selesai. Truk. Kenapa? Saya punya sistem. Nggak sampai 1 jam saya ngitung itu. Jadi saya langsung masuk, saya langsung bikin hitungan berapapun itu, momennya harganya triliunan aja udah tinggal zaman.
pakai jam, nggak sampai 1 jam gitu ya. Karena udah tipikal. Nah, tapi untuk sampai ke situ kan harus butuh apa? Latihan-latihan yang banyak, belajar yang banyak. Nah, itu namanya estimasi. Estimasi biaya adalah menyusun suatu perkiraan biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Jadi dia menyusun. Nah, setelah diestimasi, barulah dia dianggarkan, namanya menganggarkan biaya, gitu ya. Jadi setelah itu butuh dianggarkan. Anggaran itu membuat suatu alokasi perkiraan biaya secara menyeluruh ke dalam rincian pekerjaan untuk menetapkan suatu baseline sebagai ukuran kinerja. Jadi, nah anggaran, makanya saya sudah bilang bahwa proyeknya itu selalu muncul gini ya. Nah ini ada proyeknya di sini. Proyeknya adalah di sinilah jatuh temponya ya, namanya proyeknya di sini. Nah, dia estimasinya di sini nih. Bisa di 1, bisa di 2, ya. Ya, antaranya ini nih, mulai dari apa namanya? Ada yang sampai -3. Mulai dari FS, ya kan? Sampai basic design, sampai DED. Jadi itu membuat harga itu cukup lama sebenarnya prosesnya, tahunan, ya. Untuk dapatkan harga itu nggak langsung jadi gitu. Ya, jadi memang bisa dari FS dulu, masuk layak atau tidak layak nih proyeknya. Kalau tidak layak udah no go. Tapi kalau layak dia berarti go, berarti dihitung, diestimasi duitnya. Nah, setelah masuk ini, masuklah dihitung lagi lebih dalam lagi. Dihitung lagi namanya basic design, ya kan? Dari basic design inilah gambar-gambarnya itu sudah kelihatan. Katakanlah kalau gedung 10 lantai, udah kelihatan nih. Nanti kalian akan belajar di BIM nanti ya. Di BIM akan kelihatan kalau udah dapat basic design, dia nggak perlu tulangannya, gitu ya, nggak perlu tulangannya sampai detail itu udah masuk. Tapi sampai nggak cukup segitu aja, ada namanya DED, Detail Engineering Design, ya kan? DED itu apa? Itu harga yang sangat detail. Itu harga ini, harga DED, ini hampir mirip dengan harga nanti di proyek. Nah, harga inilah yang akan menjadi apa? Namanya budget. Anggaran. Ya kan? Ditambah dengan ada risiko. Nah, risiko. Nah, inilah disebut namanya dari DED-nya ini tambah risiko gitu ya. Cadangan-cadangan atau cadangan manajemen istilahnya ditambah dengan ini, itulah yang menjadi anggaran. Ya, itu jadi anggaran. Jadi estimasi ini prosesnya adalah inilah disebut namanya estimasi. Sampai mendapatkan nanti ini harga namanya istilahnya adalah EE. Tahu nggak EE? Bukan EE ini ya. EE itu beda kayak itu. Tahu nggak? EE tahu nggak? Saya juga kasih istilah dulu, saya ngerti nih. Ini jamnya rawan nih masalahnya nih. Hah? Apa? Apa? EE apa? Hah? Engineering estimate. Ya. Engineer estimate, ya, engineering estimate ya. Jadi engineering estimate, jadi itu biaya nanti keluar nih namanya EE, ya, bukan EE ya, bukan EE, tapi EE gitu ya, bahaya itu ya. Jangan, kalian harus nggak salah ngomong nanti saya ya kan. Jadi itu nanti jadi engineer estimate sehingga dapatlah anggaran. Nah anggaran ini disebut namanya apa? Apa namanya OE. Wah, udah mulai ngerti kan? Udah mulai tahu, ada sedikit-sedikit udah mulai sedikit-sedikit dari orang proyek nanti kalian. OE itu apa? Nah, apa? O-nya itu apa? Operating. Ayo, ayo apa O? O-nya itu apa? Ya, owner estimate. Ya, ini benar-benar nih ya. Ya, ini harus kasih permen ini, kasih permen. Kasih permen ya. Nanti dimakan jangan sekarang gitu ya. Ya kan? Jangan sekarang ya enggak.
Jadi ini namanya OE, gitu ya. OE itulah namanya budget, gitu ya. Jadi dia budget sama dia itu disebut namanya penganggaran. Jadi anggaran biaya itu adalah nanti akan kita masukkan sini. Ini pengantar ya, yaitu membuat satu alokasi perkiraan secara menyeluruh dalam rincian pekerjaan yang menetapkan suatu baseline sebagai ukuran kinerja. Jadi ini menjadi baseline semuanya. Inilah yang dimasukkan jadi anggaran nantinya. Anggaran ya. Baru nanti bisa melakukan namanya pengendalian biaya gitu ya. Nah, pengendalian biaya barulah masuk ke kurva S. Itulah pada saat dia dilaksanakan gitu ya. Jadi ada tahapannya di sini. Nah, ini DED perencanaan, estimasi atau perencanaan. Barulah di sini namanya ada, ini kan masa pengadaan nih, ya, pengadaan. Pengadaan. Nah, ini adalah masa pelaksanaan, ya kan? Jadi masa perencanaan, ini pengadaan, ini baru masa pelaksanaan. Nah, pada masa pelaksanaan, inilah disebut namanya ini tadi, kurva S. Paham nggak? Udah tahu ya, di proyek itu kan kayak gitu-gitu aja ya kan. Jadi ada masa perencanaan, gitu ya, perencanaan, ada masa pengadaan nih. Jadi ini dia budget ini, harga biaya budget itulah untuk bisa di pengadaan. Jadi kontraktor itu nggak bisa kerja kalau tidak ada apa? Kontraktor tidak bisa kerja kalau tidak ada apa? Ayo, tidak ada apa? Material. Ayo nih. Jadi ada gerbang, ya dengar nih ya. Ada gerbang di mana kontraktor bisa masuk. Kalau tidak ada gerbang ini, dia nggak bisa masuk nih, pintunya nih. Pintu, tau gak pintu ini kan pintu ini ya. Pintu ini ada kegiatan nih. Tidak ada kegiatan kalau dia nggak masuk. Nih apa namanya? Nama pintunya apa? Apa? Ayo, door. Namanya ini apa? Kan perencanaan. Kedua baru pengadaan. Ya kan? Kalau nggak ada pengadaan kan dia bisa menang nggak? Ada kontrak kan? Kalau nggak ada kontrak bisa kerja nggak? Nggak bisa gitu. Itu namanya. Jadi sehebat apapun kontraktor, kalau tidak dikontrak, dia adalah nothing. Nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi selama itu tidak ada kontrak gitu ya. Namanya kontraktor. Jadi kontraktor selama tidak ada kontrak berarti dia bukan kontraktor. Jadi kontraktor itu muncul karena ada apa? Kontrak. Kontrak itu muncul karena apa? Pada masa pengadaan gitu ya. Jadi pada masa pengadaan di sini. Nah, disitulah disebut dengan namanya biaya penganggaran biaya. Nah, pengendalian biaya masuklah ke sini pada saat pelaksanaan. Ya kan? Nah, biaya yang sudah dikontrak itu berapa nih? Inilah kurva S. Itulah disebut namanya pengendalian biaya. Oke, secara konsep udah benar dulu ya. Ya nggak? Secara konsep manajemen proyek kalian udah ngerti nih. Ya kan? Di sini dia jadinya. Jadi proyek itu ada perencanaan dimanapun di dunia ini sama semua. Jadi ilmu teknik sipil, ilmu kontraktor, dimanapun kalian berada itu sama semua. Baik kalian seperti ke bulan, maupun kalau pergi ke planet Mars. Ya. Siapa udah pernah ke bulan nih? Siapa ke planet Mars gitu ya? Sama semua gitu ya. Benar nggak? Jadi jangan kalian mau bikin rupa-rupa itu nggak ada. Jadi ilmu teknik sipil dari zamannya apa? Zamannya apa dulu ya? Waktu dibikin Sping, tau nggak Sping? Sping nggak tahu. Wah ini kayaknya kurang jalan nih. Hah? Ya, yang di Mesir itu kan. Piramid. Ya, piramid ya kan. Kalau piramid tahu ya. Ya. Itu piramid langsung turun dari langit nggak? Makanya nggak bisa tiba-tiba ada orang bilang itu buatan alien. Wah,
Oh, ini canggih banget nih. Itu kan, wah, gimana caranya gitu ya. Terus ada yang bilang itu yang ngerjain itu raksasa-raksasa. Wah, ini gimana caranya itu? Ada orang raksasa ngumpulin tuh, tok-tok-tok. Wah, dia tinggal masuk ke situ kan. Nah itu apa tuh? Itu proyek ya? Nggak mungkin jadi kan? Itu harus dirancang dulu tuh sama si Firaun. Wah, ada engineer-nya nggak dulu? Ada insinyurnya dulu. Dari dulu sudah ada insinyur, sampai sekarang sama aja. Jadi ilmu teknik sipil itu berubah nggak? Nggak ada berubahnya gitu ya. Jadi itu aja, nggak ada perubahan. Cuman sekarang ada nama agile. Ya kan, tau nggak agile namanya? Agile itu kalau di dunia IT namanya selalu paralel. Ya kan, pekerjaan agile. Tapi kita sekarang sudah bisa. Ya pakai apa namanya? Pakai moduler, ya kan? Pakai modular atau pakai pabrikasi, itu namanya ya, ilmu teknik sipil yang sudah diparalelkan. Tapi secara zaman dahulu sampai sekarang, seberapa apa zaman sebelum Masehi itu para piramid dibangun tahun berapa tuh? Ada yang tahu nggak sebelum Masehi? Ayo cari di internet ya. Sphinx dibangun berapa ribu tahun sebelum Masehi? Iya kan? Ada 2000 tahun sebelum Masehi nggak tuh? 3000 tahun sebelum Masehi udah nggak? Iya kan? Sekarang sudah tahun 2000, 2025, 2017 sebelum Masehi. Ah, tuh 2700 sebelum Masehi loh. Sampai sekarang itu nggak ada berubah ilmu teknik sipil gitu ya. Jadi ilmu teknik sipil lah ilmu yang tidak pernah berubah, hanya sampai di situ doang. Cuman ada pakai BIM, ya kan? Dulu kan nggak ada pakai BIM, ya kan? Firaun kan dulu pakai, makanya dia satu satu bongkahan itu ada ratusan orang, banyak orang meninggal kan? Zaman dulu tuh banyak orang meninggal karena orang nggak kuat gitu ya kan? Nggak kuat akhirnya bayangkan tuh balok-balok besar ini apa namanya tuh ditandu sama mereka. Jadi menurut apanya ada katanya itu saya nggak juga nggak tahu gitu. Ada apa bukan robot, ada raksasa-raksasa. Wah, adik. Ya kan? Raksasa-raksasa yang besar, tinggal tinggal cemplong-cemplongin gini. Waduh, enak banget tuh, nggak ada buktinya gitu ya. Nah, itu dia, ya. Itu perlu dianggarkan nggak? Dianggarkan perlu nggak? Biaya anggaran besar nggak? Hah? Sping itu besar nggak anggarannya? Besar. Raja Firaun pun kaya nggak? Kaya, dia nggak ada masalah gitu ya. Zaman-zaman dulu ya, 2700 sebelum Masehi kan? Itu Sping dibangun itu. Waduh, sampai sekarang tuh gitu-gitu aja ya. Nah, ini dia. Proses dalam manajemen proyek itu pertama kita langsung hitung dulu, mengestimasi, baru nanti menyusun anggaran ya, menyusun anggaran. Jadi estimasi di sini. Jadi pada masa ini ya, FS, Basic Design, sampai DD, kalian harus tahu nih istilah-istilah gini nih. Jangan nanti kerja kalian tuh nanya-nanya lagi gitu ya. Ini kalian harus tahu istilah dari dulu zamannya Sping sampai sekarang juga sama harganya. Nggak ada beda tuh, ilmunya tuh nggak bahasanya sama. Mungkin bahasanya aja yang bahasa bahasa Mesir kuno gitu ya. Dibikin jadi ada ya modelnya sama gitu ya. Ini nggak ada. Jadi FS dulu, baru apa namanya? FS apa namanya? Ayo, habis FS namanya apa? BD itu apa? Ayo, habis FS namanya apa nih? Ini. Habis FS namanya apa? BD itu apa? Wah, ini. Tadi saya bilang BD itu apa? Hah? Apa tuh? BD itu apa? Habis FS. FS itu apa? FS itu apa? Nah, itu juga nggak tahu tuh. Visibility study. Nah, FS itu adalah visibility study. Artinya apa? Studi kelayakan. Itu harus ada dulu itu di mana-mana. Baru habis itu ada muncul BD. BD itu apa? Nah, ngarang nih. Udah mulai ngarang nih, ayo. Hah? Nah, basic design. Nah, dikasih permen nih ya. Oh, nanti dimakan. Oke ya. Habis basic design namanya apa? DED. Hah? Detail engineering design.
Detail engineering itu seperti apa dianggap EE? Apa itu EE tadi? Engineering estimate. Oke, udah paham nih, udah mulai kelihatan insinyurnya. Wah, udah mulai kelihatan nih, asik juga nih. Agak-agak ke lapangan udah mulai agak gini nih jalannya. Iya kan, ke lapangan itu udah baru belajar nih masalahnya kan gitu ya. Jadi ini dia ya. Jadi kontraktor tidak akan pernah jadi kontraktor apabila tidak ada apa? Apabila tidak ada kontrak ya. Itu dia ya. Jadi kontraktor itu tidak akan ada dan jadi pelaksana apabila tidak ada kontrak, namanya kontraktor. Jadi dia berdasarkan kontrak. Nah, ini dia pada masa di pengadaan, ya kan? Jadi habis dihitung itu harus dilakukan apa? Namanya bidding. Bidding itu artinya apa? Bidding artinya tender gitu ya. Tender berarti ada kontes. Jadi berapa kontraktor itu ada kontes. Jadi ada 5 kontraktor itu yang menang cuma 1, ya kan? Itulah namanya kontrak gitu. Jadi nggak semua kontraktor itu selalu menang. Harus dengan harga yang sesuai menangkannya. Baru dia namanya melakukan pengendalian biaya. Ini dia pengendalian biaya, ya kan? Pada saat pelaksanaan, mutarnya lagi gitu, gitu-gitu aja. Itulah namanya proses dari uh, uh, estimasi biaya, gitu ya. Proses daripada mengestimasi manajemen biaya proyek. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, tugasnya minggu depan udah bisa dari ngerti belum? 500 kelompok, ya kan? Proyeknya udah tahu belum? Udah cari belum? Udah mau ya, kalian cari. Tanya kalian di ChatGPT. Waduh. Sekarang kan zamannya ChatGPT ya kan? Dulu zamannya Google, ya kan? Di mana-mana Bang Google ditanya. Sekarang zamannya apa? ChatGPT di mana-mana nanya ke ChatGPT. ChatGPT nanya, jawab nggak? Jawab, ya kan? Di mana aja kalian bisa nyari seluruh dunia gitu ya. Bisa kalian cek gitu ya. Jadi kalian bisa set sebenarnya ini proyeknya bukan hanya terbatas di Indonesia ya. Kalian harus bisa apa namanya itu cakupannya dunia nih ya. Kalian boleh asalkan datanya benar. Kalian kan bisa dapat data-datanya di mana aja. Contohnya proyeknya ada di Vietnam. Cari itu. Kalian kan dapat data di Vietnam. Iya kan? Kalian tanya ke ChatGPT pasti dapat dia datanya. Saya minta data proyek gedung di Vietnam. Wah, proyek yang kalau di Indonesia udah habis, cari yang ada. Karena kan nggak perlu ke lapangan, tapi sekarang modelnya sudah ada ChatGPT. Kalian ada cari apa namanya Google Map, ya kan? Google Map kan bisa telusurin, ya nggak? Google Map itu kondisinya di mana sih lapangan nih? Nah, ini sudah sesuatu itu nggak ada yang sulit sekarang ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Tugasnya udah ngerti belum? Udah ngerti ya, cari proyek minggu depan, kalian sudah harus masukkan nanti saya bikin nanti Google anunya di OneDrive. Nah, di kolabor saya sudah masukkan, cuman saya lagi kesulitan untuk masukkan kalian sebagai partisipan ya. Saya lagi belajar nih, cara masukkan kalian gimana caranya nih. Waduh, ini saya apa namanya kesulitan gitu ya. Nanti saya akan masukkan nama-nama kalian gitu ya, untuk dimasuk di kolabor gitu ya. Tenang aja pasti masuk. Oke, ada pertanyaan? Nah, perencanaan sumber daya, jadi perencanaan sumber daya adalah sifat alami dari suatu proyek atau organisasi akan mempengaruhi perencanaan sumber daya. Nah, perencanaan sumber daya ini pada prinsipnya membuat rencana kebutuhan berbagai sumber daya, khususnya material, SDM maupun biaya, yaitu berdasarkan apa? Berdasarkan dari aktivitas pekerjaan dalam satu proyek. Jadi ini dia, ilmu teknik sipil sangat sulit, sangat mudah. Hanya kurva S, ya kan? Nggak ada yang lain, ada nggak yang selain dari kurva S hitungannya? Nggak ada. Iya nggak? Jadi mudah sekali gitu ya. Apa namanya itu ilmunya itu nggak terlalu sulit ya. Jadi hanya berdasarkan kurva S. Nah, jenis-jenis estimasi ada yang disebut namanya estimasi pendahuluan, itu namanya parametrik. Yaitu biasanya memasuki dengan lingkup proyek atau perkiraan kasar. Contohnya parametrik itu kalau dia berapa sih dengan secara statistik gitu ya, tipikal dari suatu proyek gitu ya, kita hitung umpamanya rata-rata apa perumahan tipe 21
gitu ya, tipe 21 per tahun itu harganya berapa sih? Nah, itu parametrik namanya. Kedua, ada namanya disebut namanya estimasi anggaran, itu namanya analogi. Nah, ini dia ya, anggaran itu biasanya terminologi itu sudah mencapai 10 sampai 25%. Termasuk lingkup proyek dan kapasitasnya, spesifikasi umum sudah kelihatan, juga perkiraan harga satuannya sudah ada. Jadi AHS-nya sudah ada, RAB-nya sudah muncul di anggaran ini. Karena apa? Karena sudah dihitung dia sampai sini. Nah, yang sekarang, yang ini, supaya kalian mengerti juga, ini namanya disebut namanya tradisional, ya, tradisional ini, ya enggak? Kalau ada tradisional berarti ada yang non tradisional, benar kan? Ya enggak? Modern, yang modern. Nah, yang modern itu apa? Kenapa disebut tradisional? Menurut kalian apa kira-kira kalau umpamanya yang modern? Ayo apa? Ada yang disebut tradisional. Kalau yang ini namanya tradisional. Yang modern namanya apa? Yang lama ini. Kelihatan nggak dari sini? Enggak ya? Waduh, makin jauh makin slow gitu ya. Harusnya di sini. Ini salah-salah semua gitu ya. Jadi yang belajar tuh harus ke sana semua. Kapalnya menuju sana tuh ya. Yang sana makin di sini makin jauh lagi saya nggak kelihatan gitu ya. Apalagi makin di luar gitu ya. Makin nggak kelihatan gitu. Apalagi di sini nggak kelihatan. Makin jauh makin nggak kelihatan gitu ya. Jadi jangan keluar gitu ya. Nah, ada tradisional, ada berarti ada yang modern. Berarti yang tradisional adalah sampai DD. Yang modern namanya sampai di basic design. Nah, ini dia. Namanya di sini adalah design build. Nah, kalau tradisional namanya design bid build. Ya, jadi sampai dia di sini nih. Ini sampai sini, dia langsung sini. Jadi lebih cepat, ya. Pelaksanaannya lebih cepat karena design and build. Jadi design and build itu artinya DED-nya itu kontraktor yang ngerjainnya, ya. Itu. Jadi estimasinya itu cuma hanya sampai di sini basic design. Nanti kontraktornya itu menghitung jadi konsultan. Konsultan untuk menghitung DED-nya. Itulah disebut namanya basic design. Nah, piranti teknik dalam estimasi ada namanya keahlian tenaga ahli, estimasi dengan analogi, menggunakan biaya satuan sumber daya, model estimasi parametrik, bottom up estimasi. Nah, kalau disebut nama bottom up estimasi, dia biasanya sampai DD, ya, DD. Nah, kalau dia design and build, pernah dengar namanya design and build nggak? Rancang bangun kalau bahasa Indonesianya. Design and build, ya. Dia mendesain dan juga membangun. Dia cuma artinya si kontraktor. Kontraktor itu jadi konsultan. Iya. Jadi dia ngitung DED-nya. DED itu jadi dia kontraktor tuh sekarang punya agak lebih naik dikit dia. Dia menghitung perencanaan, ikut dia dalam perencanaan. Makanya waktunya bisa lebih cepat gitu ya. Nah, itu dia. Jadi itu namanya estimasi ya. Estimasi berarti si ownernya cuma sampai di basic design aja gitu. Oke ya. Jadi ini tugas minggu depan. Hanya saya minta kalian bikin sudah mimpi buat kelompoknya masing-masing. Udah dibikin belum kelompoknya? Oh, cepat banget ya. Wah, ini melebihi kecepatan kecepatan suara. Enggak, melebihi kecepatan suara atau enggak kecepatan flash. Flash itu melebihi kecepatan siapa? Hah? Cahaya apa suara? Flash. Tahu nggak flash? Wah, ini lebih oke ya. Ada yang belum diabsen nggak nih? Udah diabsen semua belum? Oke ya, kalau gitu terima kasih semuanya ya.